Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nda Anggreni dengan NIM 2405076001 akan memaparkan secara singkat mengenai materi yang telah disampaikan pada kuliah tamu pada hari Jumat 7 November 2025, yakni sastra horor dalam berbagai perspektif. Sastra horor adalah genre fiksi yang membangkitkan emosi negatif kepada pembaca yang menimbulkan rasa takut, cemas, ngeri, dan teror. Sastra horor diciptakan dengan tujuan memberi suasana mencekam, menakutkan, dan membuka memori pengalaman mengganggu yang emosional. Adapun poin sentral dalam sastra horor yaitu yang pertama supranatural atau realistis adanya ancaman, yang kedua ketegangan dan misteri, yang ketiga latar yang suram dan terpencil, yang keempat eksplorasi ketakutan manusia. Adapun asal mula sastra horor dibagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama, berakar dari zaman kuno yang berasal dari cerita rakyat, mitos, legenda, dan kisah hantu yang diturunkan secara lisan atau turun-temurun. Yang kedua, genre gotik muncul pada abad ke-18 sebagai titik awal sastra horor modern. Pada genre ini muncul cerita yang berfokus pada kastil tua dan suasana yang seram. Tempat-tempat yang diyakini memiliki penunggu atau berkaitan dengan kastil tua kerap menjadi inspirasi para sastrawan untuk membuat sebuah karya seperti puisi, novel, dan cerpen. Lalu yang ketiga, pada era Victoria abad ke-19, sastra horor dijadikan sebagai kritik sosial. Yang keempat, sastra horor itu modern dan kontemporer. Artinya, horor dapat dieksplorasi dengan kehidupan sehari-hari yang menekankan pada psikologis. Lalu, sastra horor ramai dinikmati pembaca yang dapat dilihat dari perspektif psikologis. Yang pertama, sebagai pelepasan adrenalin. Membaca menikmati cerita dengan rasa ketakutan namun masih dalam lingkungan yang aman. Yang kedua, katarsis emosional, melepaskan ketegangan atau kecemasan hidup melalui fiksi. Penulis cerpen membangun emosi pembaca melalui sajian cerita yang membuat seseorang cemas, yang mana cerita horor bukan hanya tentang hantu tetapi juga dapat berupa cerita peperangan dan kecelakaan. Lalu yang ketiga, eksplorasi sisi gelap, yakni menjelajahi kematian, hal-hal tabu, dan sisi gelap manusia. Yang keempat, teori excitation transfer, peningkatan gairah fisiologis akibat rasa takut yang diinterpretasikan sebagai perasaan positif. Lalu, perspektif sosiologis dan budaya sastra horor. Yang pertama, refleksi ketakutan kolektif. Ketika mendengar kata horor, akan tercermin suatu ketakutan di kalangan masyarakat. Horor mencerminkan ketakutan masyarakat yang dialami oleh pembaca ketika melihat peristiwa yang terjadi mengancam nyawa, ataupun ketidaksetaraan status sosial seperti kaum miskin yang takut kelaparan dan takut untuk bertahan hidup. Lalu yang kedua, kritik sosial. Karya sastra dapat mengkritik institusi, moralitas, norma-norma yang menindas. Jadi, sastra horor yang menceritakan suatu cerita penindasan dan peperangan dapat dijadikan suatu kritik sosial. Yang ketiga, horor lokal, dipengaruhi oleh mitos, legenda, dan kepercayaan spiritual. Horor lokal muncul karena menganggap bahwa cerita itu milik masyarakat lokal yang diwariskan secara turun-temurun yang kuat dipengaruhi oleh mitos. Selanjutnya yaitu perspektif tema dan subgenre sastra horor, yaitu yang pertama, gotik, dikaitkan dengan suasana yang seram, mencemaskan, arsitektur tua, dan adanya romansa gelap. Yang kedua, horor supranatural atau adanya hantu, iblis, dan vampir. Horor dapat dijadikan sebagai pengetahuan budaya lokal yang dikemas semenarik mungkin. Yang ketiga, horor psikologis, fokus pikiran yang tidak stabil, kegilaan, dan paranoia. Horor psikologis dapat dilihat dari pikiran tokoh yang tidak stabil karena dipengaruhi alam gaib di sekitarnya. Yang keempat yaitu horor tubuh, horor yang berhubungan dengan mutilasi atau kerusakan tubuh. Ketika dimuat dalam cerita, pembaca akan ada rasa takut. Yang kelima, slasher dan survival, adanya pembunuhan berantai dan juga keinginan bertahan hidup. Permasalahan terjadi bisa karena perebutan kekuasaan, balas dendam, dan cemburu. Karya sastra horor dimasukkan ke dalam genre gotik karena memiliki batasan dalam menguraikan narasi. Ketika masuk genre gotik, narasi dalam cerita yang biasanya berupa kastil yang sudah rusak,
horor, Katolik Roma, peristiwa misterius, penculikan, dan pencarian dalam hutan sehingga akan memunculkan kehororan. Ada pergeseran klasifikasi karya sastra sejak abad ke-19. Yang pertama karena banyaknya genre baru, lalu sastra juga bukan lagi mengenai bentuk, tetapi sudah mengarah pada aliran dalam karya sastra. Kemudian berkaitan dengan disiplin ilmu lain seperti romantisme, nasionalisme, gotik, feminisme, dan sosiologi. Pada cerita kumpulan Budak Setan karya Abdullah Harhab yang merupakan pembacaan ulang dan ditulis oleh Intan Paramadita, Eka Kurniawan, dan Ugoran Prasad, mereka mencermati bahwa tema yang diangkat tidak lepas dari sosial budaya yang ada di Indonesia, seperti adanya arwah penasaran yang diyakini masih ada di sekitar rumah selama 40 hari, yang merupakan pemahaman dari orang-orang Jawa. Lalu adanya pembunuhan, benda gaib yang masih banyak dipercayai masyarakat, seperti susuk yang muncul di cerita Abdullah Harahap. Kemudian ada tema tentang siluman dan adanya motif-motif setan yang merayu manusia untuk melakukan sesuatu yang tidak baik seperti balas dendam. Pada hasil penelitian dari Russell Firza Nadif yang mengungkap cerita Kuyang, dia melihat ada arketip cerita yaitu karakter, situasi, dan simbol. Ia menganalisis arketip cerita Kuyang yaitu pada arketip karakter yang pertama the hero atau karakter pahlawan yang diwakili oleh tokoh ulama yang curiga atas kematian banyak bayi lalu menuangkan darah ikan gabus untuk memancing keluar Kuyang. Yang kedua the innocent youth, karakter yang tidak tahu apa-apa, yaitu suami yang tidak tahu istrinya menjadi kuyang dan melakukan kejahatan. Lalu yang ketiga, the trickster atau karakter penipu atau jahat, yaitu wanita berilmu kuyang yang menyalahgunakan kekuatannya hingga membunuh bayi dan meresahkan warga. Lalu dari arketip situasi ditemukan yang pertama yaitu good versus evil. Ditunjukkan adanya situasi saat tokoh ulama dan warga menangkap wanita kuyang untuk menyelamatkan ibu-ibu hamil dengan pancingan darah ikan gabus. Yang kedua, kematian. Situasi kematian terlihat ketika ulama yang mengetahui banyaknya bayi yang meninggal karena kuyang. Yang ketiga, sihir. Situasi sihir terjadi ketika tokoh ulama memotong ikan gabus dan dituangkan ke mangkok untuk memancing kuyang meminum darah tersebut. Kemudian pada arketip simbol yang pertama yaitu ada darah. Ialah simbol kehidupan yang mana kuyang ingin menghisap darah dengan tujuan awet muda. Yang kedua, pohon. Ialah simbol perlindungan. Pohon digunakan sebagai tempat ritual oleh kuyang, utamanya pohon pisang yang ada dalam cerita. Cerita horor seperti Kuyang dapat menjadi pembelajaran literasi atau pengetahuan budaya lokal yang dilihat dari area konten. Jika dilihat dalam cerita horor yang ada di masyarakat, hal ini dapat dijadikan inspirasi dalam menulis karya sastra baik berupa prosa, puisi, dan drama yang bisa memberikan pengalaman estetik dan pengalaman fisik yang dialami penulis. Seperti pengalaman seorang mahasiswa yang menuangkan pengalaman di daerahnya. Ketika mendekati masa panen padi akan ada suatu ritual. Hal ini membuatnya terinspirasi untuk membuat puisi yang berjudul Mengebiri Silsilah Padi. Dalam teks karya sastra biasanya terdapat unsur lokal, dilihat dari genre sastra seperti cerita rakyat, puisi, cerpen, ataupun novel. Unsur lokal dapat diketahui dari bahasa dan gaya ungkap, lalu budaya sosial dan tradisi, kemudian ruang geografis dan lingkungan alam, serta dari nilai dan falsafah hidup. Budaya lokal yang ada di daerah bukan hanya latar dalam sastra, namun juga berisi roh yang menghidupkan sebuah cerita yang terdiri dari ruang pertemuan manusia dengan alam yang dikaitkan dengan ekologi sastra tentang bagaimana manusia menjaga lingkungan dan hal lainnya. Lalu perpaduan dunia realitas, imajinasi, dan fantasi, kemudian pesan moral pada literal dan interpretatif, lalu pertemuan logika, etika, dan estetika. Genre sastra horor bersifat dinamis dan terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ia tidak hanya berfungsi untuk menakut-nakuti, tetapi juga menjadi cermin bagi masyarakat dalam memahami kondisi psikologis manusia. Dengan adanya relevansi universal terhadap rasa takut manusia, sastra horor juga dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran sebagai sarana untuk mengenal dan memahami pengetahuan budaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.